Definisi media pendidikan. Pengertian umum, media pendidikan adalah segala bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Ini mencakup alat fisik seperti buku, poster, dan alat peraga, serta media digital seperti video, aplikasi pendidikan, dan platform online. Peran dalam pembelajaran, media pendidikan berfungsi untuk meningkatkan aktivitas pengajaran dengan membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Media ini membantu dalam menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan interaktif. Pentingnya media pendidikan sederhana. Media pendidikan sederhana memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar dengan pemanfaatan media yang mudah dipahami dan diakses. Siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa media pendidikan sederhana sangatlah penting. Pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Media pendidikan yang sederhana seperti gambar, diagram, dan video dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Visualisasi membantu otak mencerna informasi dengan lebih cepat dan efisien. Kedua, mendorong kreativitas. Penggunaan media sederhana seperti poster atau alat peraga dari bahan sehari-hari mendorong siswa untuk berkreasi. Mereka dapat belajar untuk berpikir kritis dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, aksesibilitas. Media pendidikan sederhana seringkali lebih mudah diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang. Misalnya, video pembelajaran yang diunggah secara online bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Keempat, menstimulasi minat belajar. Ketika media pendidikan disajikan secara menarik dan sederhana, siswa lebih cenderung tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. 5. Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Media pendidikan sederhana dapat digunakan dalam pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerjasama dalam kelompok untuk menciptakan proyek atau presentasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga keterampilan sosial. Keenam, efisiensi biaya. Membuat media pendidikan sederhana seringkali lebih hemat biaya dibandingkan menggunakan teknologi canggih. Misalnya, menggunakan kertas, spidol, dan bahan-bahan daur ulang lainnya. Dapat menghasilkan alat peraga yang efektif dan ekonomis. Jenis-jenis media pendidikan sederhana. Media visual, contoh, poster, gambar, peta, dan grafik. Bahan-bahannya kertas, karton, spidol, atau bahan bekas. Media audio, contohnya rekaman suara atau narasi. Alatnya smartphone perekam suara sederhana. Media audio visual, contohnya video pendek atau animasi sederhana. Alatnya kamera HP, aplikasi editing sederhana seperti Canva atau KineMaster. Media interaktif, contohnya flashcard, permainan edukasi sederhana. Bahannya karton, kertas lipat, aplikasi kuis online. Langkah-langkah membuat media pendidikan sederhana. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan topik atau materi. Pilihlah topik yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Misalnya, untuk siswa SD, topik seperti kitaran air atau hewan dan habitat bisa menjadi pilihan yang menarik. Kenali karakteristik siswa. Pahami usia, minat, dan kemampuan siswa. Ini akan membantu dalam menentukan jenis media yang tepat. Misalnya, siswa usia dini mungkin lebih menyukai media visual dan interaktif. Kedua, perencanaan media. Pilih jenis media. Jenis media bisa bervariasi, mulai dari gambar, video, poster, hingga alat peraga fisik. Pilihlah media yang paling sesuai dengan topik dan karakteristik siswa. Tentukan bahan dan alat. Siapkan bahan yang dibutuhkan, seperti kertas, cat, alat tulis, atau alat multimedia. Pastikan semua bahan mudah diakses. Buat rancangan awal. Buat sketsa storyboard atau konsep media pendidikan yang akan dibuat. Ini membantu untuk memvisualisasikan bagaimana media akan terlihat dan berfungsi. Yang ketiga, proses pembuatan. Siapkan bahan dan alat. Kumpulkan semua bahan dan alat yang diperlukan sebelum memulai pembuatan. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan siap digunakan. Buat media sesuai rancangan. Laksanakan pembuatan media sesuai dengan rancangan awal. Selama proses ini, pertimbangkan untuk menambahkan elemen interaktif atau menarik yang dapat menambah daya tarik media. Pastikan media menarik dan relevan. Setelah selesai, periksa kembali yang
telah dibuat untuk memastikan bahwa media tersebut menarik dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Pengujian dan evaluasi. Uji coba media kepada siswa. Lakukan uji coba media dengan siswa untuk melihat seberapa efektif media tersebut dalam menyampaikan materi. Perbaikan berdasarkan umpan balik. Kumpulkan umpan balik dari siswa dan pengajar mengenai media yang telah digunakan. Lakukan perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas media pendidikan. Contoh pembuatan media pendidikan sederhana. Yang pertama, poster pendidikan. Bahan yang diperlukan: kertas karton, spidol warna-warni, gambar printout, atau bisa diambil dari internet atau dicetak sendiri. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, buat judul menarik. Pilih judul yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Pastikan judulnya besar dan jelas. Yang kedua, tambahkan gambar pendukung. Gunakan gambar yang menarik dan relevan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Gambar dapat dicetak atau digambar sendiri. Yang ketiga, tuliskan poin-poin penting. Ringkas informasi dengan poin-poin penting menggunakan spidol warna. Pastikan teks mudah dibaca dan tidak terlalu banyak agar tidak membingungkan. Yang kedua, permainan edukasi atau puzzle. Bahan yang diperlukan: karton bekas seperti kotak makanan atau kemasan, gunting, spidol. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, buat gambar atau materi. Rancang gambar atau informasi yang sesuai dengan topik pelajaran. Misalnya, gambar peta, objek, atau konsep-konsep kunci. Yang kedua, potong menjadi bagian-bagian. Gunakan gunting untuk memotong gambar atau informasi tersebut menjadi beberapa bagian. Pastikan potongan-potongan tersebut tidak terlalu kecil agar mudah disusun. Yang ketiga, minta siswa menyusunnya. Ajak siswa untuk menyusun kembali potongan-potongan tersebut menjadi gambar utuh atau menyusun informasi sesuai dengan urutannya. Aktivitas ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Tips dan trik membuat media pembelajaran. Yang pertama, gunakan bahan yang mudah ditemukan dan terjangkau. Yang kedua, buat desain yang sederhana namun menarik. Yang ketiga, libatkan siswa dalam proses pembuatan media. Keempat, sesuaikan media dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan.